sehingga kita semua dapat melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mewakili kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan salah satu materi dari akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan tema isu kepemilikan konsolidasi. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rismawati selaku moderator pada pagi hari ini. Adapun yang bertugas sebagai pemateri pertama yaitu Sarmila, untuk pemateri kedua Sri Wahyuni Baharudin, dan untuk pemateri ketiga Nur Dewi Sartika. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun materi pembahasan topik pertama yaitu mengenai materi saham preferen anak perusahaan yang beredar. Saham preferen anak perusahaan yang beredar. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Pemegang saham preferen umumnya mempunyai hak lebih dulu dari pemegang saham biasa dalam hal dividen dan distribusi aset pada saat likuidasi. Pemegang saham preferen biasanya tidak mempunyai hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian, berapapun jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya yaitu konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham preferen anak perusahaan, maka bagiannya atas saham preferen tersebut harus dieliminasi. Selanjutnya, perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Kepemilikan induk perusahaan dianggap selalu tetap antar waktu, tetapi kenyataannya tingkat kepemilikan sering diubah-ubah. Induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak berafiliasi. Anak perusahaan dapat menyebabkan presentasi kepemilikan anak perusahaan dengan menjual tambahan saham atau membeli saham dari pihak yang tidak berafiliasi atau melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan. Selanjutnya yaitu pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi dan penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Pada pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi, induk perusahaan dapat membeli saham anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda. Pada saat penyusunan... Ya, tidak kelihatan. Ya. Ditampilkan lagi deh. Baik, selanjutnya yaitu materi pada perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Kepemilikan induk perusahaan dianggap selalu tetap antar waktu, tetapi kenyataannya tingkat kepemilikan sering berubah-ubah. Induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak berafiliasi. Anak perusahaan dapat menyebabkan presentasi kepemilikan anak perusahaan dengan menjual tambahan saham atau membeli saham dari pihak yang tidak berafiliasi atau melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan. Selanjutnya, pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi dan penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Pada pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi,
Induk perusahaan dapat membeli saham anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, biaya perolehan setiap pembelian saham dibandingkan dengan nilai buku saham pada tanggal pembelian dan perbedaannya diperlakukan sebagai bagian dari diferensial pembelian yang akan dialokasikan. Pada penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi, pengakuan keuntungan atau kerugian dalam pelaporan laba rugi konsolidasi atas penjualan saham anak perusahaan dan induk perusahaan tetap mengkonsolidasikan anak perusahaan tersebut. Jika ada keuntungan atau kerugian pada saat perusahaan tunggal menerbitkan saham, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui pada saat perusahaan dalam entitas konsolidasi menerbitkan saham. Perbedaan nilai tercatat dalam pembukuan induk perusahaan sebelum dilakukan penjualan dan harga jual secara konseptual lebih baik disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi sebagai penyesuaian atas tambahan modal di setor. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri kedua saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu struktur kepemilikan kompleks. Halo, dengar suara Ibu, Dea? Iya, Bu. Iya, Bu. Benar, Bu. Berarti jaringannya yang presentasi yang tidak bagus ya? Ibu dengarnya terbata-bata. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Kadangkala, anak perusahaan membeli saham diperoleh kembali dari pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas sering menyadari bahwa mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memberikan input untuk aktivitas dan operasi anak perusahaan, dan sering bersedia untuk menjual sahamnya. Induk perusahaan dapat lebih memilih untuk tidak memedulikan pemegang saham lain dan dapat memerintahkan anak perusahaan untuk membeli kembali saham minoritas yang tersedia. Selanjutnya, yaitu pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Anak perusahaan dapat mengurangi jumlah saham beredarnya dengan pembelian saham dari induk perusahaan maupun dari pemegang saham minoritas. Dalam praktiknya, pembelian saham dari induk perusahaan jarang terjadi. Induk perusahaan biasanya mengurangi kepemilikan di anak perusahaan dengan menjual sebagian kepemilikannya ke non-afiliasi untuk mendapatkan dana tambahan. Pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sebagian sahamnya dari induk perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan perubahan dalam nilai tercatat investasinya. Selanjutnya yaitu struktur kepemilikan kompleks. Standar pelaporan yang berlaku mengharuskan penyusunan laporan keuangan konsolidasi jika satu perusahaan mempunyai pengendalian langsung atau tidak langsung atas perusahaan lain. Pembahasan sampai titik ini hanya berfokus pada hubungan induk dan anak perusahaan yang sederhana dan langsung. Akan tetapi, banyak perusahaan yang mempunyai skema organisasi yang jauh lebih kompleks. Kemudian, adapun struktur kepemilikan yaitu struktur kepemilikan langsung atau direct ownership.
di mana induk perusahaan mempunyai kepemilikan pengendali pada setiap anak perusahaan. Misalnya pada perusahaan A terbagi ke perusahaan B dan perusahaan C. Selanjutnya yaitu kepemilikan timbal balik atau reciprocal ownership atau mutual holding, di mana induk perusahaan memiliki mayoritas saham biasa anak perusahaan dan anak perusahaan memiliki sebagian saham biasa induk perusahaan. Jika kepemilikan timbal balik tidak diperhitungkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka sebagian dari jumlah yang dilaporkan akan dinyatakan terlalu tinggi. Misalnya pada perusahaan A kembali ke perusahaan B dan kembali lagi ke perusahaan A. Kemudian yaitu kepemilikan bertingkat atau multi-level ownership, di mana induk perusahaan hanya mempunyai pengendalian tidak langsung atau indirect control atas perusahaan yang dikendalikan oleh anak perusahaan. Misalnya pada perusahaan A, kemudian ke perusahaan B, dan ke perusahaan C. Kemudian selanjutnya yaitu dividen saham anak perusahaan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nilai tercatat investasi pada pembukuan induk perusahaan juga tidak terpengaruh oleh dividen saham. Dividen saham mencerminkan kapitalisasi permanen dari saldo laba, sehingga saldo laba menjadi berkurang dan saham biasa dan mungkin juga tambahan modal disetor kemudian bertambah. Selanjutnya. Baik, demikianlah materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya. Dengan ini saya Baik, saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk melanjutkan materi. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu contoh soal isu kepemilikan konsolidasi. PT Induk membeli 80. Sebentar, Ibu kok enggak lihat presentasamu, Dek? Coba dikasih keluar dulu baru dimasukkan lagi. Present lagi. Enggak usah masuk itu. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu soal isu kepemilikan konsolidasi. PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2020. Pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasinya berdasarkan metode ekuitas dasar. PT Induk memperoleh laba operasi terpisahnya sebesar 140 juta rupiah di tahun 2021 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba neto sebesar 50 juta di tahun 2021 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Asumsikan pada tanggal 1 Januari 2021, PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta
yang dijual pada nilai nominalnya dan PT Induk tidak membeli saham tersebut. Dividen saham preferen reguler dibayar di tahun 2011. Yang diminta, buatlah alokasi neto PT Anak. Yang kedua, buatlah ayat jurnal eliminasi untuk menyelesaikan kertas kerja konsolidasi. Penyelesaian, yang pertama yaitu membuat alokasi neto PT Anak. Dari total laba bersih sebesar 50 juta rupiah yang dilaporkan PT Anak untuk tahun 2011 sebesar 12 juta dialokasikan ke pemegang saham preferen sebagai dividen periode sekarang. PT Induk mencatat bagiannya atas jumlah sisanya, yaitu laba bersih PT Anak 2011 yaitu sebesar 50 juta rupiah dikurangi dengan dividen preferen 100 juta dari 12% yaitu mendapatkan hasil 12 juta. 50 juta dikurangi 12 juta memperoleh hasil sebesar 38 juta yang merupakan laba dari PT Anak menjadi hak pemegang saham biasa. Kita ketahui bahwa PT Anak menjadi hak pemegang saham biasa sebesar 80%. Maka dari itu 38 juta kita kalikan dengan 80% mendapatkan hasil sebesar 30.400.000. Dan ini merupakan bagian proporsional PT Induk dan merupakan pendapatan PT Induk dari PT Anak. Sebentar, ya. Seperti biasa. Nominalnya itu dihapus dulu kan? Jadi hapus dulu, baru jelaskan ke temanmu dari mana dapat ini, dari mana ke mana. Jadi dihapus dulu yang pakai nominal itu supaya teman paham. Jadi nanti tanyakan sama temanmu belum, baru dikembalikan lagi ke kamunya. Oke? Ya, dihapus dulu laba bersih dari mana? Ini mana laporannya? Laporan neracanya mana? Kan ada ini. Laporan keuangannya. Ada nomornya siapa? Mana Mina? Jadi dihapus dulu supaya kamu tahu oh ini dari sini ke sini. Seperti temanmu yang presentase sebelumnya kan seperti itu. Diulangi nih, Bu. Iya, Dek. Labanya dari berapa langsung. Laba bersih PT Anak pada tahun 2011 yaitu 50 juta diambil dari total laba bersih sebesar 50 juta yang dilaporkan PT Anak untuk tahun 2011. Kemudian dikurangi dengan dividen preferen yaitu sebesar 100 juta dikali 12%. 100 juta diambil dari saham preferen dengan nilai nominal 100 juta yang dijual pada
nilai nominalnya. Itu mendapatkan hasil 12 juta rupiah, 50 juta dikurangi dengan 12 juta rupiah, mendapatkan hasil 38 juta rupiah. Kita ketahui bahwa PT Anak menjadi hak pemegang saham biasa sebesar 80%. Maka dari itu 38 juta rupiah ini kita kalikan dengan 80% sehingga mendapatkan hasil 30 juta 400. Dan ini merupakan bagian proporsional PT Induk dan pendapatan PT Induk dari PT Anak. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana laba yang dialokasikan. Laba yang dialokasikan kepemilikan minoritas untuk tahun 2011 adalah total dividen preferen PT Anak dan bagian 20% pemegang saham biasa minoritas PT Anak sebesar 38 juta dari sisa laba setelah dikurangi dividen preferen, yaitu dividen preferen PT Anak sebesar 12 juta yang diambil dari 100 juta yang dikali dengan 12%. Kemudian laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas PT Anak yaitu 7.600.000 diambil dari 38 juta dikali 20%. 12 juta ditambah dengan 7.600.000 mendapatkan hasil 19.600.000. Ini merupakan pendapatan kepemilikan minoritas. Kemudian kita masuk ke jurnal. Siapa yang jalankan ini? Tunggu sebentar, Nak. Tunggu sebentar, Nak. Siapa yang jalankan ini materi? Saya, Bu, Rismawati. Rismawati tahu Maaf, maaf Ibu, putus-putus Sarata, Bu. Jadi dikasih seimbang, Nak, pembicaraannya. Temanmu sama kamu punya ketikan. Kan bukan cuma yang awalnya. Satu kelompok mana
Maaf Ibu, putus-putus suara Bu.